Halo, selamat datang di channel ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan waras. Pernahkah Anda masuk ke sebuah kantor, lalu melihat tulisan besar di dinding? Integritas, kolaborasi, inovasi, profesionalisme, orientasi pada hasil. Kata-katanya indah, desainnya rapi. Biasanya ditempel di lobi ruang meeting, buku pedoman perilaku, bahkan menjadi bagian dari materi orientasi pegawai baru. Tetapi, apakah kata-kata itu benar-benar hidup di dalam organisasi? Karena ada organisasi yang menulis integritas di dinding, tetapi orang yang berani menyampaikan masalah justru dianggap bermasalah. Ada organisasi yang terus bicara tentang inovasi, tetapi setiap kesalahan kecil langsung menerima hukuman, dipermalukan, atau dijadikan alasan untuk tidak percaya lagi kepada karyawan. Ada organisasi juga yang mengatakan kolaborasi, tetapi setiap unit tetap bekerja sendiri-sendiri, menahan informasi, melindungi wilayahnya masing-masing, dan hanya mengejar target divisinya sendiri. Disinilah persoalan budaya organisasi dimulai. Banyak perusahaan mengira bahwa transformasi budaya sudah terjadi ketika nilai-nilai perusahaan sudah dirumuskan, disosialisasikan, dicetak, dikampanyekan, dan dihafalkan oleh setiap pegawai. Padahal itu baru permulaan. Budaya tidak berubah hanya karena organisasi memiliki slogan baru. Budaya juga tidak berubah hanya karena ada poster yang baru. Budaya tidak berubah hanya karena pegawai bisa menyebutkan nilai perusahaan dengan benar. Transformasi budaya yang sesungguhnya baru akan terjadi ketika nilai itu mulai dirasakan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Ketika orang melihat bagaimana keputusan diambil, ketika pegawai merasakan bagaimana beban kerja dibagikan secara adil, ketika kinerja dinilai secara bijaksana, ketika promosi diberikan secara transparan, ketika kesalahan diperlakukan sebagai bahan belajar, bukan alat tunggu untuk mencari kambing hitam. Ketika bawahan bisa berbeda pendapat tanpa takut masa depannya terganggu. Pada video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Mengapa nilai perusahaan tidak cukup hanya dihafalkan? Kita akan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, mengapa banyak transformasi budaya berhenti di permukaannya saja? Kedua, kita akan membahas apa sebenarnya budaya organisasi dan mengapa budaya bukan hanya tulisan di dinding. Bagian ketiga, kita akan melihat mengapa organisasi bisa tampak baik-baik saja dari luar, tapi sebenarnya sedang mengalami masalah budaya dari dalam organisasi tersebut. Bagian keempat, kita akan membahas bagaimana transformasi budaya seharusnya dilakukan melalui nilai, sistem, kepemimpinan, agen perubahan, dan konteks Indonesia. Bagian terakhir, kita akan menutup dengan ukuran kapan transformasi budaya dapat dikatakan berhasil. Jadi, kalau Anda adalah seorang pemimpin atau pemilik organisasi, praktisi human capital, konsultan, dosen, mahasiswa, atau siapapun yang tertarik memahami perubahan budaya organisasi secara lebih manusiawi, video ini rasanya penting untuk Anda simak sampai akhir. Karena jangan-jangan masalah terbesar dalam transformasi budaya bukan karena pegawai tidak paham nilai perusahaan. Mungkin masalahnya adalah karena organisasi belum cukup membuktikan bahwa nilai yang dianut itu benar-benar berlaku. Bagian kedua, budaya organisasi bukan tulisan di dinding. Mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Apa sih budaya organisasi? Banyak orang menjelaskan budaya organisasi sebagai cara kita bekerja di sini. Definisi ini sederhana,
tetapi sebenarnya kompleks. Budaya bukan hanya apa yang organisasi katakan tentang dirinya. Budaya adalah apa yang sungguh-sungguh terjadi secara berulang. Budaya adalah pola perilaku yang diperhatikan oleh pimpinan, dihargai oleh sistem, ditoleransi oleh organisasi, ditiru oleh pegawai, lalu akhirnya dianggap normal. Itulah sebabnya budaya tidak selalu sama dengan nilai resmi perusahaan. Sebuah organisasi bisa saja menyatakan bahwa integritas adalah nilai utama, tetapi jika pegawai yang menyampaikan masalah justru dianggap mengganggu, dia anggap tidak mendukung, atau bahkan dikucilkan, maka budaya aktualnya bukan integritas. Budaya aktualnya adalah diam lebih aman daripada berkata jujur. Sebuah organisasi bisa menyatakan bahwa inovasi sangat penting. Tetapi jika ide baru dipersulit, setiap percobaan yang gagal dihukum. Dan setiap kesalahan kecil menjadi bahan untuk mengolok-olok orang yang berbuat kesalahan. Maka budaya aktualnya bukan inovasi. Budaya aktualnya adalah jangan pernah mengambil resiko. Sebuah organisasi bisa berbicara tentang kerjasama. Tetapi, jika KPI antar unit saling bertabrakan, informasi saling ditahan, dan setiap divisi hanya melindungi kepentingannya sendiri, maka budaya aktualnya bukan kolaborasi. Budaya aktualnya adalah bertahan di wilayah masing-masing. Jadi, budaya tidak terutama ditentukan oleh kata-kata yang ditulis. Budaya ditentukan oleh perilaku yang memperoleh konsekuensi nyata. Pegawai belajar dengan sangat cepat. Mereka memperhatikan perilaku apa yang aman. Mereka memperhatikan siapa yang dipromosikan. Mereka memperhatikan siapa yang dihargai. Mereka memperhatikan siapa yang dibiarkan melanggar. Mereka juga memperhatikan kapan pimpinan benar-benar menjalankan nilai perusahaan. Dan mereka juga melihat ketika nilai-nilai itu hanya menjadi formalitas. Dari pembelajaran seperti ini, sering terasa jauh lebih kuat daripada semua materi internalisasi budaya. Misalnya, perusahaan mengatakan bahwa mereka menghargai keterbukaan. Tapi dalam rapat, setiap kali ada orang berbeda pendapat, pimpinan langsung terlihat tidak nyaman. Orang itu tidak dimarahi secara langsung, tetapi setelah itu ia tidak lagi dilibatkan dalam proyek strategis. Apa yang dipelajari oleh pegawai yang lain? Mereka belajar bahwa secara formal, berbeda pendapat boleh, tetapi secara karir sangat berisiko. Atau perusahaan menganggap bahwa keseimbangan hidup itu penting, tetapi orang yang pulang tepat waktu dianggap kurang ajar, kurang berdedikasi. Sementara orang yang terus bekerja sampai larut malam dianggap yang paling berkontribusi. Jadi, apa yang dipelajari pegawai? Mereka belajar bahwa nilai resminya adalah work-life balance. Tetapi budaya aktualnya adalah bekerja secara berlebihan adalah tanda komitmen. Inilah yang membuat transformasi budaya seringkali sulit dilakukan. Karena budaya tidak hanya berada di dokumen, budaya berada dalam pengalaman. Budaya hadir ketika pegawai bertanya, kalau saya jujur, apakah saya aman? Kalau saya menyampaikan kritik, apakah saya tetap ada di kantor ini? Kalau saya gagal dalam eksperimen, apakah saya akan dibimbing atau justru disalahkan? Kalau saya bekerja baik, apakah kontribusi saya dianggap? Kalau saya menjaga batas sehat dalam bekerja, apakah saya tetap dianggap profesional? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang muncul dalam poster budaya, tapi sangat menentukan apakah nilai perusahaan dipercaya atau tidak. Maka penting bagi organisasi untuk membedakan dua hal, budaya yang dinyatakan dan budaya yang dialami. Budaya yang dinyatakan adalah nilai resmi, slogan, pedoman perilaku, materi komunikasi, dan kampanye-kampanye internal organisasi. Budaya yang dialami adalah apa yang pegawai rasakan ketika bekerja. Bagaimana mereka diperlakukan,
bagaimana keputusan dibuat, bagaimana konflik diselesaikan, bagaimana kesalahan ditangani, bagaimana promosi diberikan, dan bagaimana pemimpin bertindak ketika berada dalam kondisi tertekan. Jika budaya yang dinyatakan dan budaya yang dialami kolaboratif itu betulan terasa, saling berkolaborasi, mendukung, maka nilai perusahaan akan terasa dan dipercaya. Tapi jika bertentangan antara kolaborasi tapi saling sikut-sikutan antar pegawai, maka pegawai akan lebih percaya pada pengalaman sikut-sikutannya ketimbang slogan kolaborasinya. Karena pada akhirnya pegawai tidak menilai budaya dari apa yang tertempel pada hiasan dinding value perusahaan. Mereka menilai budaya dari apa yang organisasi lakukan secara konsisten. Bagian ketiga, ketika organisasi masih berkinerja tetapi budayanya mulai tidak sehat. Salah satu kondisi yang paling rentan dalam organisasi adalah ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Target masih tercapai, proyek masih pada jalan, pegawai masih tampak bekerja keras, rapat masih berlangsung, laporan rapi. Dari luar, organisasi tampak produktif. Tetapi di dalamnya ada tanda-tanda yang mulai memunculkan tanda tanya. Pegawai tetap menyelesaikan pekerjaan, tetapi rasanya kurang lagi positif. Mereka tetap hadir dalam rapat, tapi makin sering diam dan jarang menyampaikan pendapat. Mereka tetap membantu organisasi, tapi dalam hati kecilnya mulai bertanya, apakah saya ingin bertahan lebih lama lagi di tempat ini? Mereka masih loyal pada pekerjaan, tapi tidak lagi sepenuhnya merasa terikat dengan organisasinya. Kondisi seperti ini bisa disebut sebagai high effort, low attachment. Artinya, pegawai masih memberikan usaha yang tinggi, tapi keterikatan psikologis terhadap organisasi mulai meredup. Mengapa mereka masih bekerja keras? Ya, bisa jadi karena profesionalisme, tanggung jawab pribadi, loyalitas kepada tim, kebutuhan ekonomi rumah tangga, atau rasa bangga terhadap profesinya. Bisa juga karena mereka memang orang-orang yang tidak tega membiarkan pekerjaan berantakan. Tapi kerja keras tidak selalu berarti budayanya sehat. Ini perlu kita pertimbangkan baik-baik. Kadang organisasi salah membaca situasi, karena target masih tercapai, manajemen merasa tidak ada masalah besar, pegawai masih rajin bekerja, ya semuanya baik-baik saja, karena nggak ada yang mengeluh. Jadi, semuanya baik-baik saja, padahal kondisinya tidak begitu. Mereka tidak mengeluh, karena bisa jadi mereka takut untuk mengeluh. Mereka diam, bukan selalu setuju. Diam bisa berarti lelah, takut, tidak percaya bahwa suara mereka akan didengar. Diam bisa berarti juga mereka sudah mulai menjaga jarak secara emosional dari organisasi. Dalam situasi seperti ini, organisasi sedang menggunakan energi manusia lebih banyak daripada energi yang mampu dirasakan kembali oleh pegawainya. Dalam jangka pendek, organisasi tetap bisa produktif, tapi dalam jangka panjang, resikonya besar. Burnout meningkat, sinisme tumbuh, inovasi turun. Orang tidak lagi berani menyampaikan masalah. Pegawai terbaik mulai mencari peluang lain yang mungkin secara ekonomi sama, tapi karena terasa lebih melegakan, tidak menekan, mungkin peluang di tempat lain jadi lebih menarik. Yang tertinggal mungkin tetap bekerja, tapi dengan keterlibatan yang makin rendah. Hal ini sering terjadi karena ada jarak antara budaya yang diharapkan dan budaya yang dirasakan pegawai.
Hampir semua organisasi ingin memiliki budaya yang adaptif, inovatif, jujur, integritas, kolaboratif, profesional, orientasi hasil, dan lain-lain. Tapi pegawai tidak mengalami budaya melalui kata-kata abstrak. Mereka mengalami budaya melalui peristiwa konkret. Mereka memperhatikan bagaimana pimpinan bereaksi terhadap kritik. Apakah kritik dianggap sebagai kontribusi atau justru dianggap ancaman oleh atasan? Mereka memperhatikan siapa yang dipromosikan. Apakah orang-orang yang kompeten yang dipromosikan atau orang yang paling pandai menyenangkan atasan? Pegawai memperhatikan bagaimana kesalahan ditangani. Apakah kesalahan digunakan sebagai materi untuk belajar atau dijadikan kesempatan mencari kambing hitam? Pegawai memperhatikan bagaimana beban kerja itu didistribusikan. Apakah berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab? Atau terus diberikan kepada orang yang paling bisa diandalkan, orang yang tidak bisa berkata tidak, sampai akhirnya orang itu kelelahan. Mereka juga memperhatikan apakah nilai perusahaan berlaku sama bagi semua orang. Apakah nilai yang ditulis di tembok berlaku untuk pegawai biasa, tetapi longgar bagi pejabat tinggi dan manajemen? Apakah pelanggaran kecil di bawah dihukum, tapi pelanggaran besar di level atas dimaklumi? Ketika pengalaman seperti ini tidak sesuai dengan nilai yang dikampanyekan, muncullah culture credibility gap. Culture credibility gap adalah kesenjangan antara budaya yang dijanjikan dengan budaya yang dipercaya. Semakin lebar kesenjangan ini, semakin besar kemungkinan pegawai menjadi sinis terhadap program budaya. Poster dianggap hanya poster. Slogan jadi bahasa korporat. Kegiatan budaya, ya tambahan kerjaan deh. Agen perusahaan, perpanjangan tangan HRD nih. Program internalisasi perusahaan dianggap ya oke, formalitas tahunan. Ya, bukan karena pegawai menolak nilai yang baik, justru seringkali pegawai sangat menginginkan nilai itu benar-benar hidup. Pegawai itu ingin integritas berlaku, kolaborasi yang nyata, inovasi yang diberi ruang, keadilan yang benar-benar dirasakan. Pimpinan betul-betul menjadi contoh. Tapi mereka semua perlu bukti. Bukti bahwa nilai perusahaan benar-benar mempengaruhi cara organisasi mengambil keputusan. Karena itu, sebelum organisasi bertanya mengapa karyawan kurang antusias terhadap program transformasi budaya, mungkin organisasi perlu bertanya lebih dulu. Apakah pengalaman kerja sehari-hari sudah membuat pegawai percaya bahwa nilai-nilai yang ditulis pada tembok sungguh-sungguh berlaku? Ini pertanyaan yang berat, tapi ini penting. Karena transformasi budaya tidak akan berjalan jika pegawai merasa bahwa nilai perusahaan itu tuntutan kepada mereka, tapi tidak mengubah cara organisasi memperlakukan karyawannya. Oke, bagian keempat. Transformasi budaya harus melalui nilai sistem kepemimpinan dan konteks Indonesia. Kalau begitu, bagaimana transformasi budaya seharusnya dilakukan? Ya, transformasi budaya tidak bisa bergantung hanya pada komunikasi. Komunikasi penting, tapi nggak cukup. Agar nilai organisasi benar-benar hidup, perubahan harus bergerak melalui 3 jalur utama. Nilai yang jelas, sistem yang konsisten, dan kepemimpinan yang kredibel. Pertama, nilai harus diterjemahkan menjadi perilaku yang konkret. Kata seperti integritas, inovasi, kolaborasi, profesionalisme, dan seterusnya terlalu luas jika tidak dijelaskan dalam perilaku sehari-hari. Integritas misalnya, bukan hanya tidak berbohong. Integritas bisa berarti menyampaikan informasi secara utuh, memberikan umpan balik secara jujur, menghindari konflik kepentingan, menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, berani mengaku salah, dan tetap menjalankan keputusan bersama setelah proses perbedaan pendapat dilakukan secara terbuka. Inovasi juga bukan sekedar punya ide baru. Inovasi berarti berani menguji pendekatan yang lebih baik, belajar dari kegagalan, mempertanyakan cara kerja yang tidak lagi relevan, menyederhanakan proses yang terlalu rumit, dan mengubah pembelajaran menjadi perbaikan nyata. Artinya, kata-kata abstrak harus menjadi
perilaku yang nampak. Karena itu, setiap nilai perlu memiliki definisi yang jelas. Perilaku apa yang diharapkan? Perilaku apa yang tidak diinginkan? Dalam situasi kritis, bagaimana nilai itu harus dijalankan? Apa konsekuensinya jika dilanggar? Pedoman perilaku membantu organisasi bergerak dari bahasa abstrak menuju ekspektasi yang dapat diamati. Tapi pedoman itu cuma titik awal. Nilai baru memperoleh kekuatan ketika masuk ke dalam sistem organisasi. Nah, oleh karena itu, kita perlu yang namanya sistem. Nilai tidak akan bertahan jika sistem organisasi justru memberikan insentif yang berlawanan. Organisasi tidak bisa meminta kolaborasi jika KPI mendorong persaingan antar divisi. Organisasi tidak bisa meminta inovasi jika setiap keputusan harus melewati proses yang panjang dan setiap kegagalan menerima hukuman. Organisasi tidak bisa mengharapkan feedback jika orang yang berbeda pendapat kehilangan akses terhadap kesempatan karir. Oleh karenanya, transformasi budaya harus masuk ke seluruh siklus pengelolaan manusia. Nilai harus mempengaruhi rekrutmen, masuk ke dalam orientasi pegawai baru, muncul dalam penilaian kinerja, menjadi bagian dari promosi, dipakai dalam talent pool, mencari dasar succession planning, tercermin dalam penghargaan, dan nilai harus ditegakkan melalui konsekuensi yang adil. Jadi, pertanyaannya bukan sekedar apakah pegawai memahami nilai perusahaan, pertanyaannya justru apakah sistem organisasi membuat perilaku yang sesuai dengan nilai menjadi pilihan yang paling masuk akal. Kalau perusahaan ingin orang berkolaborasi, maka sistem harus membuat kolaborasi dihargai. Kalau perusahaan ingin orang jujur, maka sistem harus melindungi kejujuran. Whistleblower dilindungi. Kalau perusahaan ingin orang bekerja dan punya nilai work-life balance, maka sistem harus mencegah beban kerja yang tidak manusiawi. Jalur berikutnya adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah penerjemah utama budaya. Pegawai tidak belajar budaya terutama dari buku pedoman. Mereka belajar budaya dari cara pemimpin mereka bertindak ketika menghadapi masalah. Nilai keterbukaan baru dipercaya ketika pemimpin mampu menerima kritik tanpa defensif. Akuntabilitas baru dipercaya ketika pimpinan berani mengakui kesalahan dan tidak melempar tanggung jawab. Kerjasama baru dipercaya ketika pemimpin tidak hanya melindungi kepentingan unitnya sendiri. Karena itu, pemimpin tidak cukup hanya menjadi sponsor program budaya, pemimpin harus menjadi subjek utama dari transformasi budaya. Mereka perlu menerima feedback dari bawahan, dinilai perilakunya, bahkan mereka pun juga wajib menerima coaching, memiliki target perubahan yang jelas, dan mereka juga perlu menerima konsekuensi jika perilakunya merusak budaya organisasi. Budaya akan kehilangan kredibilitas jika pegawainya diminta berubah, tapi pimpinannya tidak mau dievaluasi. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu agen perubahan. Banyak organisasi membentuk culture champion, change agent, ambassador, dan segala macam nama yang lain. Gagasannya baik, tapi dalam prakteknya peran mereka sering menyempit menjadi panitia acara. Mereka diminta menyebarkan poster, mengurus kuis tentang budaya, mengirim materi komunikasi, mengingatkan slogan, melakukan dokumentasi kegiatan, atau menjadi wajah kampanye internal. Semua itu boleh saja, tapi agen perubahan seharusnya lebih dari itu. Agen perubahan seharusnya membantu organisasi menangkap realitas yang tidak selalu terlihat oleh manajemen. Mereka bisa menjadi pendeteksi hambatan budaya, fasilitator dialog, pengumpul suara pegawai, memetakan resistensi, menghubungkan antar kelompok, dan penggerak eksperimen perubahan di tingkat unit. Karena itu, mereka tidak boleh dipilih hanya karena dekat dengan pimpinan atau karena kinerjanya baik di atas kertas. Mereka perlu dipercaya oleh rekan kerja, punya pengaruh informal, bisa mendengar, berani menyampaikan kenyataan, dan dapat bekerja melalui batas-batas unit. Mereka juga membutuhkan dukungan yang nyata. Waktu resmi, pengurangan beban kerja, akses terhadap sponsor perubahan, perlindungan ketika menyampaikan temuan, dan kejelasan kewenangan ini perlu support.
Jika tidak, agen perubahan hanya akan menjadi simbol. Ada namanya, ada fotonya, ada kegiatannya, tapi tidak sungguh-sungguh mampu menggerakkan perubahan. Lalu bagaimana dengan program-program budaya seperti Value of the Month, email budaya, kuis, talk show, poster, kartu aktivitas, penghargaan, atau festival budaya lainnya? Ya, program itu tidak salah. Masalahnya muncul ketika aktivitas seremonial diperlakukan sebagai inti dari transformasi. Pegawai bisa mengikuti kuis tentang kolaborasi, tapi tetap mengalami silo antar divisi. Pegawai bisa menerima email tentang integritas, tapi tetap melihat keputusan yang tidak transparan. Pegawai bisa mengikuti seminar work-life balance, tapi bekerja dengan beban yang tidak masuk akal. Pegawai bisa merayakan nilai inovasi, tapi setiap gagasan baru ditampik oleh atasan. Transformasi budaya harus dimulai dari persoalan nyata yang dialami pegawai. Kualitas people management, komunikasinya, beban kerja, keadilan, peluang karir, penilaian kinerja, penghargaan, dan rasa nyaman di lingkungan kerja. Setelah persoalan nyata mulai dibenahi, barulah komunikasi budaya menjadi kredibel. Kemudian transformasi budaya juga perlu dimulai dari pemahaman, bukan langsung dari campaign. Organisasi perlu mendengarkan pengalaman pegawai. Caranya bisa melalui survei, wawancara, diskusi kelompok, observasi, data human capital, dan lain-lain. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah. Tujuannya adalah memahami perilaku dominan, kesenjangan nilai, subkultur, hambatan sistem, dan sumber energi positif mana yang masih dimiliki organisasi. Setelah itu, organisasi perlu menjelaskan budaya yang diinginkan dengan strategi kepemimpinan dan kebijakan. Budaya adaptif misalnya tidak cukup hanya berarti cepat berubah. Budaya adaptif berarti organisasi mampu belajar, mengambil keputusan, dan mengelola resiko. Budaya kerjasama tidak cukup hanya berarti hubungan harmonis. Ia harus didukung oleh target lintas fungsi dan mekanisme berbagai informasi. Setelah arah jelas, organisasi perlu membangun kemampuan. Baru setelah itu, budaya diaktifkan melalui pengalaman nyata di unit kerja. Aktivasi tidak selalu harus besar. Perubahan bisa dimulai dari eksperimen kecil, misalnya memperbaiki efektivitas rapat, mempercepat aliran informasi, membangun forum lintas fungsi, dan seterusnya. Jika praktek kecil ini terbukti efektif, organisasi perlu menginstitusionalisasikan, artinya budaya harus masuk ke dalam sistem formal, rekrutmen, promosi, KPI, talent pool, dan seterusnya. Tetapi transformasi tidak berhenti di sana. Budaya perlu terus diregenerasi, karena organisasi berubah, pimpinan berganti, generasi pegawai berkembang, teknologi bergeser, strategi bisnis berubah, maka budaya perlu terus diukur, direfleksikan, diperbarui, dan diwariskan. Terakhir, kita perlu bicara tentang konteks Indonesia. Transformasi budaya di Indonesia tidak hanya menyalin model barat secara mentah. Ada konteks sosial yang harus dipahami. Penghormatan terhadap hierarki bisa menjadi sumber ketertiban dan kejelasan, tapi di sisi lain hierarki juga bisa membuat pegawai enggan menyampaikan masalah secara terbuka. Dalam situasi seperti ini, pimpinan tidak cukup hanya berkata, "Silakan, forum ini terbuka." Pemimpin perlu aktif, mengundang pendapat, memberi ruang aman, melindungi orang yang menyampaikan kritik. Gotong royong juga merupakan kekuatan besar dalam budaya Indonesia. Ia bisa memperkuat solidaritas dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Tetapi gotong royong tidak boleh menjadi alasan untuk terus menambah pekerjaan kepada orang yang paling mampu dan paling sulit menolak. Kerjasama yang sehat tetap harus disertai keadilan beban kerja, kejelasan tanggung jawab, dan pengakuan kontribusi. Pegawai Indonesia juga sangat peka terhadap cara mereka diperlakukan. Mereka tidak hanya menilai hasil keputusan, tapi juga prosesnya. Apakah manusiawi, menghargai martabat, membuat mereka merasa dimanusiakan. Karena itu, transformasi budaya di Indonesia perlu menggabungkan keteladanan pimpinan, dialog musyawarah yang jelas, penghormatan terhadap martabat, konsistensi sistem, dan keberanian membangun feedback yang jujur. Transformasi budaya adalah proses menyelaraskan diri, nilai, kepemimpinan, sistem, dan pengalaman manusia. Nilai memberikan arah, pemimpin memberikan contoh, sistem memberikan konsekuensi, pegawai memberikan kehidupan. Ketika semuanya bergerak bersama, budaya tidak lagi menjadi kata-kata yang harus dihafal. Budaya berubah menjadi pola perilaku yang dipercaya, dijalankan, dan diwariskan. Disitulah transformasi sebenarnya terjadi.
Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang dunia psikologi, kepemimpinan, organisasi, human capital, dan banyak lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, kami adalah pengurus dari wikantioso.id, sebuah layanan psikologi yang berada di Jakarta Selatan. Jika Anda merasa butuh layanan psikologi, silakan mampir ke wikantioso.id. Semoga Anda bisa menghubungi kami dan mendapatkan manfaat. Channel ini juga bekerja sama dengan matala.id, sebuah website yang memberikan layanan assessment dan konsultasi HRD secara komprehensif. Untuk tahu lebih lanjut, silakan hubungi matala.id. Sampai ketemu, terima kasih, dan terima kasih.